Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa kembali di pembelajaran kita kali ini. Kali ini Bu akan membahas materi matematika untuk kelas 12, yaitu judulnya adalah Kaidah Pencacahan. Oke, jadi kaidah pencacahan ini belajar apa sih? Jadi kaidah pencacahan ini membantu kamu untuk mencari banyaknya kemungkinan dari suatu peristiwa. Nah, contoh peristiwanya seperti apa? Nih, misalnya Ibu punya peristiwa seperti ini ya. Dina memiliki 3 buah warna baju berbeda dan 2 lembar celana berbeda. Oke, jadi ada 3 baju sama 2 lembar. 2 lembar celana maksudnya. Banyaknya kemungkinan pasangan baju dan celana yang dapat Dina kenakan adalah, nah ini berarti cari kemungkinan kira-kira bajunya, pasangan baju dengan celananya apa aja tuh yang bisa dia pakai. Nah, soal-soal seperti ini salah satu contohnya itu merupakan penyelesaiannya itu nanti pakai kaidah pencacahan. Oke, misalnya nih, kalau kita belum kenal rumus-rumusnya ya, kita kerjakan secara manual dulu. Kalau 3 buah warna baju berbeda, misalnya berarti di sini Ibu tulis di sini baju, baru di sini celana. Oke, bajunya itu anggap aja 3 buah warna baju berbeda itu kita pilih warnanya, misalnya ya, kita kecilin dulu dikit. Bajunya itu warnanya merah, biru, sama kuning ya. Anggap itu warna-warna bajunya yang tersedia, sedangkan celananya yang ada itu misalnya cuma 2 ya, hitam dan coklat. Oke. Nah, banyaknya kemungkinan berapa? Berarti kita lihat dulu. Kemungkinan pertama, baju merah pasangannya celana hitam. Atau baju biru pasangannya celana hitam. Baju kuning pasangannya celana hitam. Berarti sekarang total sudah ada berapa kemungkinan? 3, ya kan? Oke, sekarang celana hitam sudah dengan setiap kemungkinan baju. Sekarang kita coba lagi kalau bajunya, setiap baju kita pasangkan dengan celana yang coklat. Berarti ada satu kemungkinan, biru sama coklat 2, kuning dengan coklat 3. Berarti total kemungkinannya ada berapa? Ada 6. Ya, benar. Jadi ada 6 total kemungkinan. Nah, jadi 6 inilah yang akan kita cari nanti di permasalahan-permasalahan yang akan datang. Kemungkinannya totalnya ada berapa? Kalau misalnya penyelesaian seperti ini kan bisa kita nalar ya. Tapi nanti mungkin ada beberapa peristiwa yang akan memudahkan kamu kalau kamu tahu rumusnya dan paham konsepnya. Oke, jadi ini salah satu contoh sederhananya dari penyelesaian menentukan banyaknya kemungkinan. Oke, langsung saja ke peta konsep. Oke, jadi di kaidah pencacahan ini nanti apa aja sih yang kita pelajarin? Jadi ada 4 hal ya. Yang pertama aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Oke, jadi nanti aturan perkalian itu contohnya soalnya seperti apa, penjumlahan seperti apa, permutasi seperti apa, kombinasi seperti apa. Nah, itu nanti kita pelajarin. Terus nanti ada juga kamu belajar tentang faktorisasi. Nah, jadi untuk soal khusus permutasi dan kombinasi, nanti nggak bisa dilepaskan dari faktorisasi. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya pas masuk materinya aja ya. Jadi ini kamu tahu apa aja sih yang kita pelajarin di kaidah pencacahan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk dulu ke aturan perkalian. Oke, masuklah ke aturan perkalian. Nah, aturan perkalian itu apa? Jadi misalnya gini, ini main pointnya. Jadi intinya tuh ini, pada 2 atau lebih peristiwa yang tidak saling terkait berlaku. Maksudnya ini saling terkait ya. Ini salah banget, guys. Oke, jadi maksudnya itu yang saling terkait berlaku. Nah, jadi kalau misalnya ada peristiwa nih saling terkait itu seperti apa, nanti langsung ke contoh soal, maka kemungkinannya itu dikalikan semua. Jadi misalnya kemungkinan 1 tuh ada 2, kemungkinan 2 ada 3, berarti 2 kali 3 kalau ada 2 peristiwanya. Tapi kalau ada 10 berarti semuanya dikalikan, ke 10 kemungkinan itu dikalikan. Oke, kalau gini kan bingung contohnya gimana, kayak mana sih? Langsung aja ke soalnya. Misalnya gini,
Suatu pemilihan ketua kelas dan sekretaris masing-masing berturut-turut terdapat 3 dan 5 calon. Tentukan banyaknya pasangan ketua dan sekretaris yang mungkin. Oke. Nah, jadi ini tipe soalnya seperti yang tadi tuh ya. Berarti yang tadi tuh bisa pakai cara perkalian. Aturan perkalian. Oke, kita coba dulu. Ketua kelas. Oke, ketua kelas dan sekretaris di sini kita sebutnya terkait. Kenapa terkait? Karena mereka bakalan dijadikan pasangan. Jadi pada kondisi seperti ini dimintanya itu terkait pasti ketua kelas. Karena terkait makanya kita pakai aturan perkalian. Ketua kelas totalnya ada berapa? Kemungkinan ketua kelas. Kemungkinan itu Ibu singkat aja. Kemungkinan ketua kelas yaitu misalnya di sini R1 itu jumlahnya ada 3. Ya, kenapa ada 3? Karena di sini dia bilang calonnya itu ada 3 untuk ketua kelas. Sedangkan kemungkinan untuk sekretaris di sini kita misalkan R2 ada berapa orang? Ada 5. Kenapa 5? Karena di sini dibilang sekretarisnya ada 5 calon. Oke. Nah, kenapa sekali lagi pakai aturan perkalian? Karena di sini ketua kelasnya akan dipasangkan dengan sekretaris. Jadi ada kaitannya. Harus dipilih dulu ketua kelas, baru kita bisa pilih sekretarisnya. Maksudnya jadi ke R1 dan R2-nya itu berkaitan gitu loh. Nah, kalau sudah berarti pakai rumus yang tadi. Menentukan di sini kita lihat lagi ya. Cara menentukan banyaknya kemungkinannya ini yang ada di dalam kotak. Berarti kita kalikan. R1 dikali R2 sama dengan 3 dikali 5. Nah, berarti total kemungkinannya adalah 15 kemungkinan. Oke, bisa ya? Sip. Contohnya gimana nih? Sorry. Buktinya gimana? Apa benar 15? Benar. Coba anggap kalau misalnya ketua kelasnya itu di sini ketua kelas, kakak aja anggap, ibu singkat namanya itu A, B, C. Oke. Terus sekretarisnya itu dimisalkan kita kasih nama D, E, F, G, H. Nah, kita hubungkan lagi kayak tadi, ya kan? Nah, karena yang tadi tuh baju dan celana berarti juga termasuk aturan perkalian ya. Oke, kita hubungkan dulu. Kalau misalnya A nih yang dipilih jadi ketua, maka kemungkinan sekretarisnya bisa pasangannya A dengan D, ya kan? Sekretarisnya si D, entah D itu Desi kah, Dono kah, nah terserah. A ini Aris misalnya itu sama E. Itu siapa? Endang kah? Siapa kah? Emma kah? Nah gitu. Kalau A bisa lagi sama F, A bisa lagi sama G, A bisa lagi sama H. Kalian bisa lihat di sini, setiap ketua kelas di sini A bisa dipasangkan ke 5 orang yang berbeda. Nah, berarti di sini B juga bisa dipasangkan ke 5 orang yang berbeda. C juga gitu bisa dipasangkan ke 5 orang yang berbeda. Karena seperti ini berarti satu ketua itu dapatnya 5. Satu ketua lagi ini bisa dipasangkan 5 kemungkinan yang berbeda. C bisa 5 kemungkinan yang berbeda. Jadi totalnya mereka berapa? 5, 15. Nah, sama nih kayak 15 kemungkinan yang tadi. Jadi kalau tadi panahnya kamu gambar semua, ntar sama hasilnya 15 kemungkinan. Nah, yang seperti ini karena kita menghubungkan yang A dan yang ketua kelas sama yang sekretaris, maka ini bisa pakai aturan perkalian. Oke, sekarang contoh lain dari aturan perkalian ya. Jadi tadi kan sudah tahu kalau misalnya kayak bentuk ketua kelas sama sekretaris itu termasuk aturan perkalian. Ada contoh soal lainnya, misalnya seperti ini, berkaitan sama rute perjalanan ya. Jadi ini juga peristiwa yang saling terkait. Gimana maksudnya? Seperti ini. Jadi, pada suatu rute perjalanan dari Tenggarong menuju Balikpapan harus melalui kota Samarinda. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi misalnya ini titik Tenggarong. Ya, Tenggarong ini nama kota ya. Terus habis itu menuju Balikpapan. Di sini anggap Balikpapannya. Harus melalui kota Samarinda. Berarti ini Samarinda. Samarinda ada di tengah-tengah.
Tenggarong Samarinda dapat dilalui dengan 4 jalur berbeda. Oke, jadi ada 4 jalur berbeda. 4 jalur berarti ibu gambarnya gini. Ini satu. Ini jalur A misalnya. Terus jalur keduanya jalur B kita sebut. Oke. Jalur ketiga kita sebutnya jalur C. Terus jalur keempatnya kita sebut jalur D. Nah, jadi ada 4 ya. A, B, C, D. Selanjutnya, dari Samarinda menuju Balikpapan dapat ditempuh dengan 5 jalur berbeda. Oke, lebih banyak lagi jalurnya. Berarti misalnya ini, oke jauh banget. D, ini E. Selanjutnya ini yang kedua, jalur kedua F. Jalur yang ketiga kita sebut G. Oh my god, I'm sorry. Oke, jalur yang berikutnya kita sebut G. Jalur berikutnya kita sebut H. Sudah 4 jalur ya yang ke Balikpapan dari Samarinda. Karena ada 5 jalur, gambar satu lagi. Oke, ada satu lagi. HI. Oke. Terus dia tanya, tentukan banyaknya kemungkinan rute perjalanan yang dapat dipilih dari Tenggarong menuju Balikpapan. Nah, jadi kalau kayak gini kamu lihat. Ini termasuk ke dalam aturan perkalian. Kenapa? Karena kemungkinannya itu saling terkait. Kenapa bisa? Karena seperti ini. Misalnya nih, dari Tenggarong, dari T ke S, kena lagi. Dari T ke S, itu bisa lewat jalur A, contoh ya. Bisa kita pilih jalur A. Nah, kalau kita pilih jalur A, dari S ke B, kita bisa pilih 5 jalur lainnya yang berbeda. Nah, berarti satu jalur di A dapat 5 kemungkinan yang berbeda untuk ke Balikpapannya, ya kan? Jalur dari T ke S-nya. Sedangkan begitu juga dengan jalur B yang kamu pilih di T ke S. Jalur B ini bisa dilanjutkan dengan 5 jalur yang berbeda lainnya. Tapi B ini ada kaitannya dengan jalur berikutnya. Jadi, karena dari T ke S ini, jalurnya ini ada kaitannya dengan ke Balikpapan karena belum selesai, nggak berhenti di S, tapi lanjut ke B. Nah, yang seperti ini tuh kita sebutnya berkaitan. Karena masih bagian dari rute perjalanannya. Ntar kalau misalnya ada lagi nih, misalnya bukan dari Balikpapan, mau pergi lagi misalnya ke Banjarmasin. Banjarmasin gitu. Nanti ada lagi dua misalnya anggap aja 2 rute yang berbeda. Nah, ini tuh berarti bagiannya lagi, ini terkaitnya lagi. Berarti ini peristiwa yang terkait ketiga. Nah, jadi kalau di sini karena kita cuma sampai Balikpapan, berarti ada berapa macam kemungkinannya? Ada 2. Jadi kemungkinan pertama itu kita taruh kalau misalnya kemungkinan dari Tenggarong, TGR ya, ke Samarinda, misalnya SMD. Oke. Tenggarong ke Samarinda, ini kita sebut R1, kemungkinan 1. Ada berapa kemungkinan? Ada 4, yaitu jalur A, B, C, D. Selanjutnya, kemungkinan dari sekarang SMD tuh Samarinda ke Balikpapan, ke BPP. Oke, Balikpapan. Ini kita sebutnya R2. Ada berapa kemungkinan? Ada 5. Nah, jadi ada 5 jalur tadi. Nah, berarti totalannya sekarang berapa? Karena ini pakai aturan perkalian, maka total kemungkinannya adalah R1 kali R2, yaitu 4 dikali 5. Berarti jawabannya adalah 20 kemungkinan. Apakah benar 20? Iya, bisa kita buktikan nih. Kita lihat ya. Misalnya nih, jalur A pertama kita hubungkan sama E. Oke, ini udah 1. A lagi sama F, 2. A sama G, jalur G, 3. A sama H, 4. A sama I, 5. Berarti jalur pertama itu kan kita bisa lewatin pertama jalur A dulu, terus Samarinda ke Balikpapannya pakai jalur E. Itu 1. Terus A dari Samarinda ke Balikpapannya lewat jalur F, itu udah 2 kemungkinan berbeda, kan? Terus A lagi bisa sama G, 3. Jadi totalnya 5. Setiap satu jalur dari Tenggarong ke Samarinda menghasilkan terkait sama 5 jalur yang berbeda dari Samarinda ke Balikpapan.
Nah, karena di sini A itu bisa jadi terkait sama 5 kemungkinan yang beda, B juga sama. B kalau udah pilih jalur B bisa pilih jalur E, kemungkinan yang keenamnya kan, kemungkinan ketujuh ke F, kemungkinan ke-8 ke G, H, I, C juga gitu, D juga gitu. Berarti setiap jalur dari Tenggarong Samarinda ini punya 5 kemungkinan yang berbeda nih dari pilihan Samarinda ke Balikpapannya. Jadi totalnya pasti ada 20 kemungkinan. Oke, jadi bisa ya. Sip. Jadi berarti itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.